Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Zam. Akhirnya sudah sampai minggu keempat Kak, saya melakukan program tahap kedua, diet intermittent fasting. Tidak makan selama 18 jam, cukup minum air putih saja, yang saya lakukan dari jam 8 malam sampai jam 2 siang. Dan waktu makan saya itu jam 2 siang sampai jam 8 malam. Tujuan saya diet ini adalah saya ingin menembus, saya ingin gula darah saya bisa tembus ke 90 mg per desiliter. Jadi dapat 98, 97 tuh saya bahagia gitu. Tapi ternyata ini sudah minggu keempat Kak. Hilalnya belum muncul nih tanda-tandanya. Tapi dan masih ada tapinya ya. Saya tetap bersyukur Kak. Gula darah puasa saya bisa di angka 120-an mg per desiliter. Jadi rata-ratanya sekarang gula darah saya bisa ada di angka itu. Oke Kak, sekarang sudah minggu keempat Kak, saya diet intermittent fasting 18 jam nggak makan ya Kak ya, cuma minum air putih. Hasilnya itu tanggal 2, ini dia, saya pinjam dulu, saya pakai dulu. Tanggal 2, 126 gula darah saya. Tanggal 3, 122 nih Kak. Tanggal 4, 119, tanggal 5, 124, tanggal 6, 122, tanggal 7, 117, tanggal 8, 122. Catatannya, efek malas olahraga, gula darah mulai naik. Tidur mulai teratur, harus rajin olahraga. Ini efek dari sini ya Kak ya. Ya tapi sebetulnya ini bagus sih rata-ratanya. Rata-rata tahap pertama sudah tercapai di sini Kak. Iya, waktu kemarin kan ada tahap pertama Kak, saya intermittent fasting bertahap dari 8 minggu, 12 jam, 14 jam, 16 jam, 18 jam selama 8 minggu. Itu tujuannya supaya saya kuat intermittent fasting 18 jam dan saya akan teruskan seumur hidup saya gitu. Nah, saya melakukannya karena saya tidak mau minum obat Kak. Jadi tujuan utama saya harus mengatur pola hidup sehat saya. Saya harus mempunyai pola hidup yang sehat. Jadi saya mengatur gula darah saya, mengendalikan gula darah saya dengan cara mengelola pola makan saya, ya, mengatur pola makan saya. Yang kedua, olahraga yang teratur, dan yang ketiga adalah mengelola stres. Dan saya sama sekali tidak mau minum obat, ya. Nah hasilnya di sini nih lumayan menggembirakan Kak ya. Jadi angka-angkanya lumayan tuh Kak. Di minggu pertama, coba ini kok nggak anu ya, kok belereng ya. Nah, minggu pertama 109, nih, tertinggi 143 tapi sekali doang. Minggu kedua tertinggi 148 dan 132 tapi selanjutnya turun. Ini juga ini tertinggi 140. Di minggu keempatnya nggak ada yang tertinggi. Alhamdulillah, ini kalau di rata-rata 120-an berarti target kita pertama saya tercapai. Nah, target selanjutnya saya adalah gula darah saya bisa tembus di 90 mg per desiliter. Jadi saya dapat 97, 98 mg per desiliter, sudah sangat-sangat bersyukur. Dan nanti kalau tes HbA1c dapat 5%-an, wah luar biasa sekali. Tapi ingat Kak, HbA1c 5%-an itu untuk orang sehat Kak, sedangkan saya sudah mengidap diabetes. Saya harus bisa menerima kalau saya mengidap diabetes. Jadi kalau 6,5, 6%-an ya, itu sudah luar biasa sekali itu. Saya sudah 2 tahun lebih Kak mengidap diabetes. Awalnya itu gula darah saya ya terdeteksi di 340 mg per desiliter. Kemudian saya melakukan tahap demi tahap. Saya memilih perlahan-lahan menurunkan gula darah saya. Karena ternyata ketika saya berusaha cepat menurunkan gula darah saya, tubuh saya tidak kuat Kak. Saya pernah di angka 150 mg per desiliter. Tubuh saya mengalami, saya pusing, tidak fokus, mau pingsan. Jadi saya turunkan perlahan-lahan. Saya sudah cerita di video-video saya sebelumnya Kak. Saya tidak pernah minum obat diabetes dalam menurunkan gula darah saya. Yang saya lakukan hanyalah mengatur pola makan, olahraga rutin, dan mengelola stres. Nah,
ada satu yang saya pakai Kak untuk membantu saya menurunkan gula darah, yaitu apa ini namanya nih? Cuka apel. Sejujurnya Kak, ini Kak, saya nggak tahu bagaimana bisa cuka apel itu menurunkan gula darah. Yang saya baca-baca, cuman cuka apel itu bisa menetralisir glukosa di dalam darah. Itu aja alasannya. Jadi kok bisa sih cuka apel menurunkan gula darah, saya nggak ngerti. Nah, saya selalu minum cuka apel ini setiap mau tidur. Jadi saya itu kan selesai makan jam 8 malam. Jadi saya mulai start makan tuh jam 7 malam. Nah, makan bersama dengan keluarga supaya happy hormon saya bisa nongol. Nah, kemudian ketika saya mau tidur sekitar jam 9 malam sampai jam 10 malam, saya minum ini, cuka apel. Banyak Kak yang menjual cuka apel di toko online. Tapi saya memilih ini Kak. Namanya RC Garlic. Ini tidak di-endorse ya Kak ya. Saya sama sekali tidak di-endorse. Saya minum ini karena hasil dari rekomendasi teman saya. Nah, waktu itu sekitar setahun yang lalu ya Kak ya. Teman saya melihat saya itu pucat, tidak bergairah. Lalu melalui istri saya ya. Teman saya berbicara melalui istri saya, ditanya ada apa dengan saya gitu. Nah, istri saya bercerita, jika sudah 2 bulan gula darahnya ayahnya Azam tidak turun. Ya Kak, waktu itu manteng di angka 200-an ke atas Kak. Jadi waktu itu cuma 210, 240, 250, turun 210, 240, 260, turun 210, turun 200. 10, 205, tidak mau turun di bawah 200. Itu 2 bulan dan itu membuat saya menjadi tidak fokus, pucat, nggak enak. Nah, teman saya ini juga, beliau ini ya, juga pengidap diabetes, lebih senior dari saya gitu. Lalu menyarankan coba minum ini. Jadi dikasih sedikit ya. Sampai di rumah, istri saya suruh nyoba. Ya, waktu itu saya tetap bandel nggak mau minum obat diabetes. Saya minta sama istri saya coba minum, rasanya begini pahit. Kemudian saya minta istri saya coba beli di mana, di toko online. Nanti saya share linknya Kak, kalau Kakak berminat. Namanya RC Garlic. Saya beli 1 botol, saya coba 10 hari gula darah saya bisa turun Kak. Saya nggak tahu khasiatnya, saya nggak tahu manfaatnya ya. Maksud saya itu bagaimana cara kerjanya. Saya sebagai seorang engineer biasanya saya harus mencari tahu bagaimana cara kerjanya. Yang saya tahu cuma cuka apel itu bisa menetralisir hemoglukosa seperti itu, dan saya memakai namanya RC Garlic karena di dalamnya itu ada bawang putih tunggal, jahe merah, madu hutan, cuka apel, dan lemon. Nah, saya berharap produsennya istiqomah ya, sesuai membuatnya ya. Ini kayaknya UMKM Kak. UMKM. Jadi saya berharap produsennya itu istiqomah untuk membuat sesuai dengan komposisinya. Karena saya sudah membuktikan sendiri dan teman saya juga sudah membuktikan bahwa RC Garlic ini bisa menurunkan gula darah. Anak saya pernah bertanya Kak, Ayah, kalau nggak pernah minum obat, nggak mau minum obat, tapi kok konsumsi cuka apel, itu kan sama aja obat. Nah, di sini Kak, saya masih memilih herbal, ya, herbal. Saya minum cuma 1 sendok makan sebelum tidur. 1 sendok makan aja sebelum tidur. Paling banter 2 Kak, 2 sendok makan sebelum tidur. Dan ini komposisinya adalah apa yang kita minum, kita makan setiap hari. Bawang putih tunggal berasal dari bawang putih. Kita akan kalau makan sambal, makan sayur, makan apapun ada bawang putihnya. Cuka apel, apa sih yang berbahaya dari cuka apel? Kecuali kalau kita minum langsung 1 botol. Nah, itu cuka apel apapun cukanya pasti berbahaya. Tapi kan kita cuma minum 1 sendok. Jadi dosisnya tertakar. Nah, di sini ada jahe merah. Apa efek samping dari jahe merah? Ya,
Pas itu madu hutan. Nah, itu juga madu hutannya apa ini efek sampingnya ya? Madu. Kecuali kalau minumnya kebanyakan, ya kan? Nah, jadi cukup 1 sendok makan saja. Dan kemudian lemon, buah lemon. Paling juga kalau kita banyak sekali makan yang asam-asam kayak cuka apel, buah lemon, asam lambung masalahnya. Cuman di sini tertakar. 1 sendok makan sebelum tidur, itu yang saya lakukan. Dan kalau dianggap ini obat, ya bagaimana sudut pandang orang aja deh. Ini membantu saya untuk menurunkan gula darah saya. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.